Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, baik yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, demikian juga yang ada di luar negeri. Halo Malaysia, Amerika, Australia, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya tentunya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan saya berharap semuanya dalam keadaan fine, just fine, keadaan baik-baik saja. Amin, saudaraku. Cukup senang dapat bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Baik, untuk sesi ini adalah sesi khusus, sesi spesial untuk menjawab pesan-pesan yang dikirimkan melalui WA. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat-sahabat kita, saudaraku, ya. Kalau melihat pertanyaannya sih, ini bahasanya bahasa gaul, ya. Apakah ini anak muda yang mengirimkan atau kita-kita yang sudah usia matang, ya. Nah, bahasanya seperti ini pertanyaannya. Bisa nggak sih ilmu sihir serang gereja? Nah ini, ya. Bisa nggak sih ilmu sihir serang gereja? Nah ini kalau berbicara tentang gereja, ini definisi gereja kan seperti itu, ya. Nah, gereja sebagai bangunan, gereja sebagai organisasi, gereja sebagai umat Allah, karena kita juga disebut sebagai gereja, church dalam bahasa Inggrisnya tentunya, saudara, ya. Tapi saya pikir ini adalah jemaat-jemaat gereja, artinya apakah ilmu sihir termasuk di dalamnya santet, tenung, podo, dan lain sebagainya itu dapat menyerang umat-umat Tuhan yang bergereja. Saya pikir seperti itu, sebab kalau bangunan gereja udah jelas tidak bisa disihir, saudaraku, ya. Ya seperti itu, ya. Jadi ya terima kasih, pertanyaannya cukup bagus sekali, dan ini menjadi pertanyaan yang umum yang sering kita dengar, tapi kadang-kala kita tidak mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya, ya. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang sihir, tentang santet, tentang tenung, dan lain sebagainya itu, nah itu mewarnai Alkitab kita, ya, di beberapa kejadian-kejadian, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan pada era modern ini, abad ke-21 dan akhir zaman ini, saudara, ternyata yang namanya sihir, yang namanya santet, tenung, nah itu juga ikut maju, nah saudaraku, ya. Nah, ya ini dikarenakan sihir, santet, tenung, podo itu semuanya bersumber dari kuasa kegelapan. Sebagaimana kita sudah diskusikan bahwasanya dunia ini pusari oleh dua kekuatan, yaitu kerajaan kuasa kegelapan yang dipimpin oleh Lucifer, dan kerajaan terang yang di dalamnya adalah orang-orang percaya yang dipimpin oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan, saudaraku, ya. Nah, jadi memang dua-duanya mempunyai pengikut yang setia, saudara, ya. Kalau kita mempelajari pengikut-pengikut dari kerajaan kuasa kegelapan itu juga mereka sangat militan, saudaraku, ya. Mereka juga melakukan inovasi-inovasi dalam mengembangkan pengajarannya, saudara. Nah, namun demikian, saudara, ketika kita berbicara tentang sihir, nah sihir ini juga di dalam perjanjian lama khususnya, nah itu digunakan, saudaraku, ya, dipakai oleh para raja-raja pada waktu itu untuk melanggengkan, untuk mendukung kedudukan mereka, pemerintahan mereka, ya, dengan apa namanya, dengan sukses. Artinya tentu mereka menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, tujuannya supaya bagaimana mereka dapat sukses dalam menjalankan
tugasnya sebagai raja, saudara. Ya, nah untuk itu kita bisa selusuri, saudaraku. Ya, misalnya seperti yang pertama itu adalah Raja Firaun, saudara. Dan ini cukup terkenal, cukup fenomenal. Kalau kita berbicara tentang Raja Firaun, sebagaimana di dalam sebagaimana ditulis di dalam Keluaran pasal 7 ayat 11, ya di sana dikatakan demikian. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, saudaraku. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang sihir, mantra, saudaraku, tenung dan sejenisnya itu, saudaraku. Nah, itu memang sudah ada, saudara, sebelum manusia diciptakan, saudaraku. Jadi mereka lebih tua daripada kita, saudaraku. Ya, kalau kita mempelajari Alkitab. Nah, ya seperti itu. Lalu yang kedua, saudara, ternyata itu bukan hanya Raja Firaun yang menggunakan sihir untuk melanggengkan pemerintahannya, saudaraku. Ya, tapi di sini, saudara, ya. Raja Nebukadnezar sebagaimana ditulis dalam Daniel 2 ayat 2, saudara, ya. Lalu di sana dikatakan demikian. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Nah, jadi pemerintahan mereka juga didukung, disupport, saudara, dengan ilmu sihir ini. Ya, tadi dikatakan dengan cukup jelas, ya, ahli jampi ada di sana di kerajaan, saudara. Ahli sihir juga ada, ya, terus para kasdim juga, saudara, yang tugasnya tentunya untuk membantu raja, untuk memprediksi, untuk menerawang, ya, apa bakalan yang terjadi atau apa yang didapatkan oleh raja, ya, melalui mimpi, saudaraku. Ya, tentunya ini semuanya kembali bersumber dari kerajaan kuasa kegelapan, saudara. Ya. Lalu yang ketiga adalah Raja Manasye, saudaraku. Ya, Raja Manasye sebagaimana ditulis dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 6, saudara. Di sana dikatakan demikian. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya. Wah, ini lebih sadis lagi, saudaraku. Ya, persembahannya itu adalah anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh paramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya, saudaraku. Ya, akibat perbuatan-perbuatan dari Raja Manasye ini mengakibatkan Tuhan sakit hati, saudaraku. Ya, karena ini pekerjaan-pekerjaan tidak terpuji, tindakan-tindakan bejat, saudara, yang dilakukan oleh Raja Manasye ini. Nah, ya, jadi begitulah, ya. Kemudian di berikutnya, saudaraku, ya. Nah, ini juga fenomenal, saudara, ya. Ratu Isabel, ya, ya. Di mana suaminya bernama Raja Ahab. Nah, ya, kita masih ingat, ya, ketika kita membahas tentang Elia, saudaraku, maka Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab bahwa Israel akan mengalami kekeringan selama 3 tahun 6 bulan, dan itu merupakan doa yang dinaikkan oleh Elia, saudaraku, lalu dijawab, ya, supaya rakyat Israel pada waktu itu kembali kepada Tuhan, saudaraku. Ya, dan Elia menghadapi banyak masalah, tapi karena dia berjalan bersama dengan Tuhan dan taat, akhirnya, saudara, ya, masalah itu dapat diselesaikan. Ya, karena bukan Elia yang hebat, tapi Roh Allah, penyertaan Allah, dan Tuhan sendiri yang menyertai Allah, saudaraku. Ya. Nah, di sana dikatakan demikian dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayatnya yang ke-22, saudaraku. Ya, tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Nah, kita
tahu saudaraku, di masa pemerintahan Raja Ahab bersama istrinya Isabel, saudara. Nah, Alkitab menjelaskan bahwasanya nabi-nabi Allah, nabi-nabi Tuhan itu dibunuh oleh Isabel, saudaraku. Sementara mereka memelihara nabi-nabi Baal, saudara, yang mereka biayai sendiri. Ya, tentunya dari kas kerajaan, saudara. Ya, nah inilah kebejatan yang dilakukan oleh Isabel, saudara, pada masa itu. Dan masih banyak lain-lainnya, saudaraku. Ya. Nah, lalu dalam perjanjian baru seperti apa dalam perjanjian baru? Ya, tadi sedikit sempat saya singgung, saudaraku. Ya, bahwasanya di dalam perjanjian baru, saudaraku, ya, ternyata yang namanya sihir. Nah, ini juga terdapat, saudaraku, khususnya di Asia Kecil seperti di Efesus, saudara, di mana Rasul Paulus ya, bersama timnya, saudara, untuk datang ke sana untuk memberitakan Injil, saudaraku. Ya, nah apa yang terjadi di sana? Nah, Efesus adalah satu wilayah yang terletak di Asia Kecil, Minor Asia dalam bahasa Inggrisnya, saudara, ya, di mana para penduduknya, para populasinya, masyarakatnya, saudara, nah itu sangat kental sekali, masih sangat kuat pada waktu itu zamannya Rasul Paulus memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, mereka masih mempraktekkan sihir, saudaraku. Ya. Nah, sehingga saudara, nah, ketika Rasul Paulus, kita tahu bagaimana pengurapan yang didapatkan oleh Rasul Paulus begitu sangat kuat, saudaraku. Nah, sehingga apa yang terjadi antara kuasa Allah dengan kuasa sihir, antara kuasa setan dengan kuasa Allah, nah tentu, saudara, tetap saja bahwasanya yang menang adalah kuasa Allah yang ada di dalam diri Rasul Paulus itu, saudara. Ya, bahkan mereka sampai terkesima, ya, bagaimana Rasul Paulus melepaskan kuasa Allah, dan para ahli jampi, ahli sihir, ahli tenung itu malah mengikut-ngikut apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudaraku, ya, sehingga mereka juga coba untuk mengusir roh-roh jahat, saudara, coba untuk mempraktekkan dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Ya, nah ini kadang ya begitulah kalau kita berbicara tentang penginjilan, saudara. Ya, kadang kala Roh Kudus membawa kita ya sedikit apa ya, tidak tegang-tegang kali, kan lucu, saudaraku. Ya, bagaimana ahli jampi, ahli sihir melepas kuasa-kuasanya dengan nama Tuhan Yesus, ya kan, sementara mereka gak bertobat, saudara. Ya, kalau mereka bertobat seperti saya, ya bisa, kan kayak gitu. Ya, tapi kalau mereka ikut-ikutan, ya nggak bisa, saudaraku. Tapi dan akhirnya Alkitab menjelaskan bahwasanya kuasa Tuhan yang ada dalam diri Rasul Paulus itu lebih tangguh, lebih kuat daripada kuasa sihir yang bersumber dari kuasa kegelapan itu. Nah, itulah yang ada di perjanjian baru, saudaraku. Lalu, saudara, dalam era sekarang ini, apakah sihir masih digemari? Oh, justru, saudaraku, pada hari ini, pada abad ke-21 ini, khususnya di negara-negara maju seperti Amerika, dari hasil penelitian ya yang saya lakukan melalui literatur studi pustaka, saudara. Nah, justru di sana itu sekarang itu lagi berkembang, saudaraku, lagi diminati gitu ya. Khususnya ya karena kita tahu pada akhirnya juga ya bangsa Amerika, maksud saya rakyat Amerika ya, yang tertentu tentunya, saudaraku, karena masih banyak juga orang-orang Kristen ya yang ada di sana. Tapi mereka yang ateis, mereka mulai sadar, saudara, bahwasanya mereka mengalami kekosongan batin, saudaraku, ya. Dan mereka mulai beralih untuk mempelajari tentang mistis, tentang sihir, saudara, dari negara-negara timur. Nah, oleh karenanya, saudara, nah maka muncullah satu kegerakan apa yang disebut sebagai kegerakan zaman baru, saudaraku, ya, New Age Movement. Nah, ini sesuatu hal yang baru, saudara. Sebenarnya nggak baru sekali sih, ya, tapi mereka hadir di situ, saudaraku, dan menawarkan pengajaran-pengajaran yang mengkombinasikan antara mistik dan sains, saudaraku, ya, tentang pengajaran yang ada di timur, lalu mereka
mereka gabungkan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga pengajaran ini juga disebut sebagai sains mistik, saudara. Nah, ini kita sebagai orang percaya juga perlu untuk mengamati perkembangan apa yang terjadi di negara-negara tersebut, saudara. Karena pada akhirnya itu juga nanti akan masuk di negara-negara kita, saudaraku. Dan tanpa kita sadari sebenarnya, sebagai pernah saya sampaikan bahwasanya hal-hal apa yang baru kita diskusikan ini tadi, saudara, itu sudah masuk ya, melalui sains, saudara, apa yang kita sebut sebagai the mind power, ya, self power, self confidence dan lain sebagainya, itu melalui mata kuliah psikologi kontemporer, saudaraku. Nah, jadi memang kelihatannya psikologi ini ya kelihatannya pada awalnya ya akan membantu kita, saudara. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, saudara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertentangan antara pengajaran Tuhan dan apa yang mereka ajarkan. Karena jelas Alkitab mengajarkan kita untuk kita boleh bersandar penuh kepada Tuhan, ya, saudaraku, ya. Sementara mereka mengajarkan ya untuk bersandar penuh dengan kekuatan diri, saudara, dengan kekuatan manusia melalui kekuatan pikiran dan lain sebagainya itu, saudara. Dan itu sangat menarik bagi anak-anak muda. Nah, oleh karenanya, saudaraku, ini perlu bagi kita orang tua kembali, karena memang di saluran ini lebih banyak orang tuanya, maka cocok saya pikir kalau saya menyampaikan ini kepada orang-orang tua, kepada saudara-saudara, kepada bapak ibu, sebagai sharing informasi, ya, pertukaran informasi bahwasanya di lapangan itu seperti itu, saudaraku, ya. Jadi puji Tuhan kalau Tuhan kirimkan saya ada di dunia pendidikan, saudara, sehingga saya juga akhirnya jadi mengerti, saudaraku, ya. Nah, lalu saudara, pertanyaannya, nah, sihir dan pemberontakan, ya, apa kaitannya sihir dan pemberontakan, saudara? Ya, saya mencatat, saudara, ya, di sini dikatakan saat berhadapan dengan sihir, kita harus mengingat dua hal, yaitu yang pertama adalah sihir adalah kekuatan jahat yang kuat yang sudah ada jauh sebelum kita di dunia ini, ya, sebagaimana saya sebutkan tadi itu, saudaraku, ya. Lalu yang kedua, sihir sama dengan pemberontakan karena melawan otoritas dan kekuasaan Tuhan, saudaraku. Jadi sihir yang sudah dimodifikasi, saudaraku, yang dikombinasikan dengan pengajaran-pengajaran paham yang berasal dari timur itu, saudara, yang akhirnya menjadi sains mistik itu. Nah, ya, melalui mata kuliah psikologi kontemporer apapun namanya itu, saudaraku, jelas itu merupakan suatu pemberontakan terhadap Tuhan, saudara. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi itu, ya, hal ini mengajarkan, ya, pengajaran ini mengajarkan kepada para pengikutnya, siapa saja yang tertarik, saudara, untuk mengajarkan tetap bersandar kepada diri sendiri, bukan kepada siapa-siapa. Nah, ini, saudaraku, ya. Jadi ini jelas merupakan suatu pemberontakan. Amin, saudara, ya. Dan itu juga yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Nah, ini jelas ini berbicara tentang keinginan daging, saudaraku, ya. Di sana dikatakan ilmu sihir disebut juga dalam kategori dosa kedagingan. Nah, ya, yang sama dengan perzinahan, dosa seksual, fitnah, penyembahan berhala, perselisihan, kecemburuan, kemabukan dan sebagainya itu, saudara, yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Dan inilah, ya, apa yang kita sebut tadi sebagai pemberontakan terhadap Tuhan, saudara, ya. Nah, yang perlu kita ketahui, saudara, bahwasanya bagi Tuhan dosa adalah dosa dan upah dosa ialah maut, ya. Sementara orang-orang yang hidup di dalam Kristus akan hidup menaati firman Tuhan. Nah, ini yang sering kita diskusikan, yang sering kita renungkan, saudara, bagaimana supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Nah, di alam roh sihir dan roh Kristus saling tarik menarik. Karena itulah ilmu sihir terus bekerja menciptakan banyak kejahatan, saudara. Nah, ini sudah kita diskusikan juga, saudaraku, ya, khususnya buat saudara yang
mengirimkan pertanyaan ini kepada kami, ya, bahwasanya kejahatan demi kejahatan itu tetap, ya, bahkan volumenya, tensinya, ya, semakin intens dia, ya. Kenapa, ya? Karena seperti yang tadi kita diskusikan, bahwasanya dunia ini dipusari oleh dua kekuatan, yaitu kekuatan jahat yang kita kenal dengan kerajaan kuasa kegelapan, ya, semakin canggih saja, semakin inovatif saja, ya, pengikut-pengikutnya untuk melakukan kejahatan-kejahatan di muka bumi ini, saudara, ya. Sementara yang satu adalah kerajaan terang, di mana kita ada di dalam bagian kerajaan itu, saudaraku, dan untuk itulah kita dipanggil, saudara, ya. Nah, lalu apakah ilmu sihir bisa menyerang gereja? Nah, itu tadi pertanyaan, saudaraku, ya. Apakah ilmu sihir bisa menyerang gereja? Nah, jadi ini, saudara, ya, untuk menjawab ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama itu kita harus memastikan kalau semua anggota gereja sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudaraku, ya. Nah, itu. Jadi kita harus analisis dulu, apakah anggota-anggota jemaat gereja tertentu itu, ya, itu sudah lahir baru dan menerima Yesus. Nah, ini, ya. Jadi nggak cukup, ya, dia orang Kristen, di KTP-nya ditulis agama Kristen seperti itu, tapi dia sendiri secara pribadi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dia belum mengalami lahir baru, saudara. Nah, kalau itu yang terjadi, dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi hanya ditulis identitasnya di kartu penduduk, di KTP, saudara, sebagai agama Kristen. Nah, tentunya, ya, itu dapat diserang oleh ilmu sihir, ya, santet, tenung, bodoh, dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi kalau dia memang sudah menerima Yesus, lahir baru, maka kuasa Allah, pengurapan, pemeliharaan Allah, bahkan Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Bukankah Roh Allah lebih besar daripada roh dunia, saudara? Amin, saudara, ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Jadi jangan khawatir, saudara, kalau kita sebagai orang percaya dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, jangan takut disantet, ya, jangan takut disihir, jangan takut ditenung, ya, karena Roh Allah, kuasa Allah itu lebih besar. Kuasa darah Yesus itu sungguh sangat perkasa. Jadi buat saudara yang mengirimkan pertanyaan ini, ya, nah, kami jawab, ya, sudah. Ya, poin yang pertama. Lalu yang kedua, ya, nah, apa yang membuat gereja, ya, kita sebagai gereja, church, ya, sebagai orang percaya tubuh Kristus itu nggak mempan disantet? Nah, kan seperti itu. Yang kedua, pastikan siapa orang di luar gereja yang tampaknya tidak suka dengan aktivitas gereja, saudaraku. Nah, jadi, ya, memang kita harus perhatikan juga, saudara, yang namanya kita membawa panji-panji Kristus, menegakkan kebenaran di muka bumi ini, saudaraku, tentu iblis nggak senang, dan iblis bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai pengikut-pengikutnya, malaikat-malaikat yang jahat itu, saudaraku, ya, dan malaikat-malaikat yang jahat ini juga bisa pakai siapa saja untuk mengganggu aktivitas kita, saudaraku, ya. Jadi kalau kita lihat gereja dilarang untuk beribadah, itu bukan secara kebetulan, saudara. Di alam roh itu iblis bekerja ekstra keras, ya, menggunakan mereka yang tidak menyukai kekristenan, yang tidak menyukai nama Yesus ditinggikan di muka bumi atau di satu wilayah tertentu situ. Nah, ini kita harus perhatikan siapa mereka. Nah, untuk itulah kita harus melakukan doa peperangan, saudaraku, ya. Lalu berikutnya adalah penting bagi gereja untuk berdiri melindungi diri dari berbagai serangan roh jahat, karena itu diperlukan 4 langkah ini. Jadi ada 4 langkah ini, saudaraku, ya, yang sudah saya siapkan untuk menjawab pertanyaan tadi, ya. Yang pertama adalah, ya, lawan ilmu sihir dengan kuasa nama Yesus dan firman-Nya, saudara, ya. Jadi bagaimana kita melawan ilmu sihir, ya, santet, tenung, dan lain sebagainya itu, saudaraku, tentu dengan kuasa nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus, saudaraku, dan firman-Nya. Nah, jadi firman-Nya kembali, saudaraku, ini juga menjadi komponen, ya,
elemen unsur yang sangat penting dalam melawan atau menggempur habis kuasa-kuasa kegelapan ini. Apakah itu bentuknya ilmu sihir, santet, dan lain-lain, saudaraku. Ya. Nah, kemudian saudara, yang kedua itu adalah ya, bagaimana cara melawan? Ya, doakan jemaat, pendeta, dan orang terdekatmu, saudaraku. Ya, jadi kita memang sebagai orang percaya itu, saudara, ketika kita berdoa, wah, kita jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, kita jangan berdoa untuk keluarga kita sendiri, tapi mari kita naikkan syafaat, saudaraku. Ya, karena harus dipahami juga ketika kita naikkan syafaat, saudara, nah itu kuasanya itu sangat luar biasa, saudara. Ya, memang di awal itu mungkin agak susah ya, tapi kalau kita mau berlatih, saudara, ya, seperti saya pribadi juga, saudara, nah itu paling tidak dalam 1 kali sehari saya menaikkan syafaat, doa syafaat artinya berdoa untuk orang lain, saudaraku, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negara, berdoa untuk kota, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pendeta, berdoa untuk pemimpin rohani kita, saudara, baru kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita, ya, dan itu kuasa yang sungguh luar biasa. Saya yakin kalau saudara mau berlatih, nanti akhirnya saudara, ya, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pendoa sapanya, saudara, dan itu sangat menyenangkan tentunya, saudaraku. Ya, kalau itu dikaitkan dengan melawan atau menggempur habis kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, tetap berjaga-jaga, ya, tetap berjaga-jaga. Ya. Nah ini, ya, sebagaimana dicatat di dalam Roma 12 ayat 5, di sana dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya kita harus berjaga-jaga, saudara. Kita harus saling menopang untuk menghempang, menggempur ilmu sihir ini, saudaraku. Ya. Amin, saudara. Ya, sebagaimana juga dicatat dalam 1 Petrus 5 ayat 8, waspadalah, ya, berjaga-jagalah, karena lawanmu iblis mengaum, ya, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang jalan sana kemari untuk mencari, ya, orang yang dapat ditelannya, saudaraku. Ya, tapi kalau kita berjaga-jaga, ya, melalui doa, pembacaan firman Tuhan, mau dikembalakan, ya, terus kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, baik di gereja maupun pertamiangan atau pertemuan-pertemuan doa yang diadakan oleh gereja, lingkungan, dan lain sebagainya, saudara, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu, saya katakan, ya. Jangan pernah ragu, dan apalagi takut, saudara, nggak perlu, ya, nggak perlu. Nah, lalu, saudaraku, yang terakhir, ya, jangan melawan ilmu sihir sendirian, saudara, ya. Nah, jadi ini juga harus kita pahami, saudara, ya. Ada doa peperangan, ada doa meratap, ada doa minta ampun, saudara. Ya, kalau doa peperangan ini, saudara, ini nggak bisa ya kita lakukan sendiri. Dibutuhkan coverage anointing, yaitu pengurapan bersama. Saudara, kita butuh 2-3 orang, saudaraku. Ya, nggak bisa sendiri, saudara. Nah, kalau saudara tengah bergumul tentang kuasa-kuasa kegelapan ini, nah tentu saran saya adalah jangan lakukan itu sendiri, karena ini adalah peperangan rohani, tentunya harus bersama-sama. Saudara bisa minta bantu pada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja saudara atau di kelompok-kelompok konsel, saudara, ya, untuk boleh sama-sama, dan itu yang dilakukan oleh mantan pacar saya yang Kristen itu, saudaraku, ya, ketika dia tahu saya adalah seorang dukun, saudara, lalu diceritakan kepada pemimpin rohaninya di kelompok konsel, saudara. Nah, kelompok konsel kebetulan di situ diketuai oleh pendeta, saudara. Lalu mereka berdoa untuk saya, dan saya sendiri nggak tahu pada waktu itu, saudaraku. Tapi pada akhirnya, pada waktunya Tuhan, saudara, doa mereka dijawab, doa mereka mengalami kepenuhan, dan ketika saya melakukan santet, saudara, saya melakukan sihir seperti itu, saudara, apa yang terjadi? Nah, kan kayak gitu, ya. Ini juga sudah pernah saya saksikan, tapi siapa tahu di antara Anda belum pernah mendengar kesaksian saya, bahwa saya pernah menyantet gadis Kristen yang notabene-nya adalah mantan pacar saya sendiri, ya, dan itu santet kelas tinggi, karena saya mengirimkan jin-jin, ya,
roh-roh yang cukup dikatakan luar biasa kekuatannya, tapi justru ya mereka tidak berdaya, mereka tidak berani, ya. Tak usahakan menyentuh, mendekat aja tidak berani. Mengapa? Karena kuasa darah Yesus itu menutup bungkus gadis Kristen itu tadi. Nah, ini nyata, saudaraku, ya. Nyata gitu. Ya. Saya sendiri pun nggak ngerti sebelumnya gitu. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, ya kita memang sebagai orang percaya harus percaya, saudara. Jadi meskipun saya sudah sampaikan, tapi kalau saudara tidak percaya, ya tentu satu saat ketika saudara disihir, disantet, ya, ditenung, ya saya yakin jebol, saudaraku, ya karena nggak percaya. Nah kan seperti itu, ya. Nah jadi gadis Kristen ini percaya, saudara. Nah sehingga apa yang terjadi, ya ketika saya mengirimkan jin-jin, ya laskar gaib saya yang sebagian di antara mereka, saudaraku, sangat brutal kalau diajak perang, saudara, ya diajak untuk menyantet seperti itu, ya mereka sungguh sangat semangat sekali, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara, ya mereka tidak mampu menyentuh, saudara. Mereka tidak mampu mendekati. Kenapa? Karena kuasa darah Yesus itu menutup bungkus gadis Kristen itu, saudara. Nah ini, saudara, ya. Dan kuasa darah Kristus atau darah Kristus itulah yang membuat, saudara, akhirnya saya tersungkur di hadapan Kristus, karena jin-jin itu tidak mampu untuk menggempur gadis Kristen tadi itu yang ditutup bungkus oleh kuasa darah Kristus, dan juga ada malaikat di sana yang menyertainya, saudaraku. Luar biasa, saudara. Jadi Tosa pernah takut, ya, dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya. Sebenarnya, ya ini hal-hal yang sangat menarik, saudara, kalau mau belajar lebih dalam lagi, ya, untuk menggempur kuasa-kuasa kegelapan, saudara, ya. Jadi intinya tadi itu, saudaraku, ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah lahir baru, saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu kuasa itu diberikan, saudara. Meskipun ya, ada golongan tertentu yang tidak percaya dengan tanda-tanda heran dan mujizat, saudara. Kuasa seperti ini, saudaraku, ya. Bahkan mereka menuduh. Ya, menuduh kita, ya, bahwasanya kita menggunakan kuasa kegelapan, saudaraku. Sangat disayangkan, saudara, ya. Jadi kalau firman Tuhan ini, saudara, ya, tidak kita percaya bahwasanya firman ini memiliki kuasa, apa bedanya dengan buku-buku yang ada di kampus saya, saudaraku? Nggak ada bedanya, saudaraku, ya, nggak ada bedanya. Tapi karena saya percaya, saudara dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini berkuasa, dan kuasanya sungguh sangat luar biasa, membuat iblis pontang-panting, saudara, dan akhirnya itu bekerja, saudara. Memang kalau firman Tuhan ini kita simpan di lemari, ya tidak ada kuasanya, saudara, ya. Nah, bagaimana firman Tuhan ini supaya berkuasa? Dilepaskan, saudaraku, ya, diberitakan, saudaraku, ya. Nanti, jadi ketika saudara juga membaca firman Tuhan, jangan batin, saudara, ya. Berbicara, diucapkan, saudaraku, ya, supaya berkuasa. Jadi jangan batin. Ya. Iblis itu nggak takut yang namanya dengan salib, saudaraku, ya. Kita ngusir setan pakai salib, ketawa dia, saudaraku. Ya, jadi musuh setan itu harus pakai kuasa Allah, saudara. Kuasa Allah yang ada dalam diri kita. Kita lepas, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam nama Tuhan Yesus. Nggak repot, saudara. Ya, tapi itu tadi saya katakan, ya. Pastikan saudara sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sekedar orang Kristen yang namanya ditulis di KTP, kartu tanda penduduk, agamanya Kristen. Nah, kalau seperti itu ya jebol, saudaraku, dan jangan pernah coba-coba untuk melawan iblis kalau saudara belum pernah lahir baru
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Ya, jadi buat saudara yang mengirimkan atau mengajukan pertanyaan ini, saya pikir cukup jelas ya apa yang saya sampaikan hari ini, dan seandainya ada hal-hal yang mau dipertanyakan lagi, silakan buat Bapak Ibu juga kalau ada hal yang mau ditanyakan kaitannya dengan okultisme, kuasa kegelapan, silakan ya diajukan kepada saya. Nah, ini ya saudaraku ya. Dan kemudian juga pada kesempatan ini kembali saya ingin sampaikan ya, siapa tahu Bapak Ibu, saudara juga ingin menanyakan sesuatu tentang hukum. Nah, karena Tuhan juga memberikan ladang ya buat saya untuk ada di dunia hukum ya, untuk mendampingi, mengadvokasi saudara-saudara kita yang menghadapi masalah hukum. Silakan ya diajukan kepada saya ya, kepada rekan-rekan saya, asosiat saya. Tentu kami juga akan sangat senang karena kami menganggapnya ini sebagai bagian daripada pelayanan untuk konseling ya saudaraku ya, untuk konseling, karena di luar sana konseling itu harus bayar, tapi kalau saudara ya bagian daripada sahabat saya Dr. Andi, silakan. Yang namanya sahabat kita harus saling bantu-membantu ya, jangan segan-segan untuk berkonsultasi, baik masalah okultisme, masalah kehidupan rohani. Ya, saya nggak menganggap diri saya hebat, ya lebih besar, tidak saudaraku, tapi ini adalah tugas yang Tuhan embankan kepada saya untuk saya boleh melayani. Apapun yang saya lakukan saudaraku, ini adalah bagian daripada pelayanan. Jadi sebenarnya bukan hanya hukum saja saudaraku, kami juga punya pelayanan untuk melayani, khususnya buat saudara-saudara yang tinggal di kota Medan. Kalau ada anak-anaknya yang masih ada di SMP, SMA, mahasiswa, saudara, untuk mau diperlengkapi dalam bahasa asing, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, silakan datang. Nah, kalau saudara adalah sahabat Dr. Andi, ya, udah subscribe saudara video ini atau saluran ini, silakan datang dan saudara tidak perlu bayar saudara, ya. Semuanya saya kasih, kami kasih gratis. Yang penting mau saja belajar. Karena syaratnya, kalau ditanya syaratnya adalah harus belajar sampai pintar saudara, harus belajar sampai mampu berbahasa Inggris, Prancis atau Jerman saudaraku. Ya, itu syaratnya. Nah, nanti buat tanda tangan. Artinya kalau belum bisa ngomong jangan dulu berhenti. Nah, nanti sia-sia. Karena kita juga berharap saudaraku, dia juga akan dipakai oleh Tuhan sampai ke bangsa-bangsa saudara. Jadi memang visi kita itu bangsa-bangsa saudaraku. Nah, oleh karenanya saya mendirikan gereja dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dalam rangka untuk memperlengkapi anak-anak muda yang siap untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa saudaraku. Nah, itu dia ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ya, tinggal di Medan dan anak-anaknya mau dibimbing ya, bersama dengan kami saudaraku ya. Jadi syaratnya itu mau belajar sampai pintar, pandai. Lalu yang kedua saudara ya ikut ibadahnya saudaraku ya. Jadi ibadah ya harus saudara, artinya ya doa-doa yang kami selenggarakan setelah kami melakukan pembelajaran atau pengajaran bahasa Inggris itu harus ditutup dengan doa, dan dia harus ikut di situ, nggak boleh langsung pulang saudara. Seperti itu supaya pengurapan Allah juga turun atasnya, dan kami juga menerima doa-doa yang dinaikkan oleh peserta-peserta didik kami. Baik saudaraku, saya pikir itu aja untuk hari ini ya, dalam edisi khusus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Oke. Dari Medan saya mengucapkan terima kasih, dan tentunya supaya kita diberkati saudaraku, tadi kita buka dengan doa, maka harus kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tangan kentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur Bapa, hari ini Engkau mengajarkan kami kembali Tuhan, bahwasanya kuasa-kuasa kegelapan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Kristus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus Engkau terus yang mengajar kami Tuhan, agar kami boleh terus bergerak maju dalam penjangkauan jiwa-jiwa,
sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung-ujung dunia Tuhan. Jika hari ini Tuhan perkenankan kami untuk menyampaikan pesan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke bangsa-bangsa Tuhan melalui saluran YouTube ini, kami mengucap syukur Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati saluran ini sehingga saluran ini terus berkembang dan menjangkau jiwa-jiwa. Ya Allah, terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang tengah mendengarkan program ini, berkati berlimpah-limpah, dan biarlah apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan khusus buat mereka yang sakit, disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang terikat juga dibebaskan, dilepaskan oleh kuat kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari Medan kembali saya mengucapkan Shalom, terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita maju bersama-sama, bertumbuh bersama-sama untuk terus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat yang di luar sana tengah menantikan kita, Bapak Ibu. Ya, Shalom, God bless you.